Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Selamat bersekutu dalam kebersamaan ibadah di Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita juga akan bersyukur atas Hari Lanjut Usia Nasional ke-25. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Krenos S. Geroda Sinun. Panjang umur dan lanjut usia adalah anugerah dan berkat Tuhan bagi semua orang yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebagai anugerah Tuhan, para lanjut usia tidak boleh diabaikan, disia-siakan. Kita semua, pribadi, keluarga, dan gereja, mesti menaruh perhatian dan kepedulian bagi para lanjut usia. Pemerintah pun sejak 29 Mei tahun 1996 telah menetapkan sebagai Hari Lanjut Usia Nasional demi menjaga orang tua lanjut usia tetap sehat di masa pandemi COVID-19 saat ini.
Pemerintah memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada orang tua lanjut usia. Juga menganjurkan agar para lanjut usia tidak menghadiri ibadah secara luring. Kita pasti bersyukur karena orang tua kita bisa menjalani kehidupan sampai di usia lanjut. Meskipun sebagai anak-anak, kita sadari terkadang karena kesibukan kita lalai merawat dan membahagiakan orang tua kita di dalam keluarga. Tema dan subtema perayaan syukur Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 ini kiranya menyadarkan kita semua agar makin peduli dan memberi perhatian kepada orang tua lanjut usia. Perhatian kita akan membahagiakan mereka. Berilah juga ruang kepada orang tua lanjut usia untuk berdaya guna agar mereka tetap berbuah dan menjadi berkat bagi masa depan umat dan masyarakat meski tubuh makin renta. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya.
Saudara-saudaraku, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudaraku, nats pembimbing kita, Ulangan pasal 6, ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakanlah agar penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semua itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi
dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Saudara-saudaraku, mari kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang bersyukur dan berterima kasih karena seluruh kehidupan ini Engkau yang pelihara, Engkau yang jaga. Lalu di dalamnya kami tiba pada hari Minggu untuk mendengarkan suara-Mu di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Bapa di surga, karuniakanlah kepada kami semua pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami pun juga dapat memahami kehendak-Mu di tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus, pasal 1 ayat 16 sampai 20, yang mengatakan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Saudara-saudaraku, silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, Shalom. Pemberitaan firman pada hari ini yang terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya beri judul Jalan Hidup yang Dikehendaki Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, dalam bacaan tadi kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Secara khusus ayat 14 sampai 15, yaitu setelah pemenjaraan Yohanes, Yesus berangkat ke Galilea untuk memulai pelayanannya.
Mengapa Yesus memulai pelayanannya di Galilea? Saudara-saudaraku, dalam Injil Markus ini tidak dijelaskan. Sekalipun tidak ada penjelasan mengenai mengapa Yesus memulai pelayanannya di Galilea, ternyata ada satu tindakan Yesus yang penting, yaitu memberitakan Injil Allah. Ayat 14 bagian akhir. Lalu dalam ayat 15 dikatakan begini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudaraku, penginjil Markus tidak menjelaskan siapa yang mendengarkan perkataan Yesus tadi. Setelah itu apa? Yesus berjalan menyusuri danau Galilea. Yesus melihat Simon dan Andreas yang sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Saudara-saudaraku, Yesus mendekati Simon dan Andreas dengan cara yang sangat akrab. Yesus katakan begini kepada mereka berdua, mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Simon dan Andreas mengikuti Yesus seperti yang dikatakan oleh Yesus. Cara Yesus yang begitu akrab, Simon dan Andreas pun memberikan respon yang positif terhadap tugas sebagai penjala manusia. Saudara-saudaraku, menjala manusia itu berbeda dengan menjala ikan. Mengapa Simon dan Andreas mau mengikuti Yesus, bahkan mau dijadikan penjala manusia? Saudara-saudaraku, Simon dan Andreas, mereka berdua itu mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Tindakan Yesus yang akrab ini membutuhkan satu jawaban. Dan jawabannya adalah perkataan Yesus yang akrab tadi. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Sebagai penjala manusia, Simon dan Andreas dituntut untuk lebih lembut, sabar, dan juga dituntut percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Tuntutan Tuhan itu begitu jelas bagi mereka. Dan di masa ini, saudara-saudaraku, kita semua sadar bahwa tuntutan Tuhan dalam kehidupan ini juga jelas. Pergumulannya menyangkut dengan tuntutan Tuhan yang jelas itu adalah, apakah kita yang sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus mau memperhatikan tuntutan Tuhan Yesus dengan jelas? Apakah kita mau memperhatikan tuntutan Tuhan Yesus dengan baik? Itu pergumulan, saudara-saudaraku. Nah, pertanyaan ini ada dalam kehidupan ini dan akan terus terulang dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tuntutan Tuhan dalam kehidupan percaya itu bukan tuntutan yang diulang-ulang oleh Yesus. Tuntutan Tuhan dalam kehidupan ini juga bukan hanya satu. Tuntutan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku, tuntutan itu sangat luas di tengah kehidupan kita ini. Jadi tuntutannya itu seluas dunia ciptaannya. Karena tuntutannya yang seluas dunia ciptaannya ini, maka Tuhan sendiri tidak pernah membiarkan manusia hidup tanpa tujuan. Sebaliknya, Tuhan menyampaikan kehendak-Nya. Ketika itu Tuhan tidak pernah bersikap
seperti manusia yang cepat bosan dengan sesamanya atau siapapun di tengah kehidupan ini. Dalam tuntutan Tuhan bagi kehidupan ini, pasti ada manusia di sana. Makanya Simon dan Andreas dijadikan oleh Tuhan Yesus sebagai penjala manusia. Saudara-saudaraku, kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya. Yesus melihat Yakobus dan Yohanes yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Apa yang dikatakan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes? Tidak ada penjelasan tentang perkataan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes. Sampai di sini kita tidak perlu berandai-andai tentang perkataan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes. Dalam mengikut Yesus, pasti ada tindakan yang diambil oleh Yakobus dan Yohanes. Tindakan macam apa itu, saudara-saudaraku? Yakobus dan Yohanes tidak menunda-nunda. Tetapi seperti Yesus segera memanggil mereka, Yakobus dan Yohanes segera membuat keputusan untuk meninggalkan ayahnya yang bernama Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya. Itu ditinggalkan. Lalu mereka mengikuti Yesus. Jadi Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes masing-masing telah membuat keputusan seperti yang diinginkan oleh Yesus. Mereka telah menjadi murid Yesus. Menjadi murid dalam hal apa saja, saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku, masing-masing dipanggil untuk ikut serta dalam karya keselamatan yang telah dimulai oleh Yesus. Lalu apa yang harus dikatakan oleh para murid? Apa sih yang harus diberitakan oleh para murid kepada orang-orang yang mereka jumpai pada waktu itu? Saudara-saudaraku, para murid selalu memberitakan Injil Allah kepada manusia. Panggilan menjadi murid adalah anugerah Tuhan. Anugerah bagi siapa saja di tengah kehidupan ini. Anugerah Tuhan itu memiliki bentuk yang beragam. Apapun profesi kita, lakukanlah profesi kita itu dengan benar, dengan baik, dengan adil, dengan jujur. Tapi juga saudara-saudaraku, selalu memaafkan di tengah kehidupan ini. Anugerah Tuhan itu dihayati, digumuli dalam segala keadaan. Anugerah Tuhan tidak menjadikan kita sebagai orang yang paling istimewa di antara orang-orang Kristen. Anugerah Tuhan itu memampukan kita untuk memperhatikan kehendak Tuhan bagi diri kita masing-masing, tapi juga bagi sesama dalam seluruh kehidupan ini. Jadi yang diberitakan atau dikatakan kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini adalah, hiduplah sebagai orang yang percaya di tengah kehidupan dengan sesama kita. Jadi kekristenan itu, saudara-saudaraku, kita bawa kemana-mana. Mari kita hidup dengan sesama kita. Jadi kekristenan itu, saudara-saudaraku, di tengah kehidupan ini, kita belajar dari pemanggilan murid-murid yang dilakukan oleh Yesus. Kita dipanggil, saudara-saudaraku, hendaknya kita itu akrab loh dalam kehidupan dengan sesama kita. Kita juga harus santun dengan sesama kita. Yang tadi memaafkan, kita juga harus bisa memaafkan. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, orang percaya harus memulai semuanya itu. Dan jangan mengakhirinya.
Kalimat yang sederhana, jadilah akrab, santun, dan bisa memaafkan sampai kapanpun di tengah kehidupan ini. Kita bertemanlah sampai selama-lamanya, saudara-saudaraku. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak kenal yang namanya bombe ya. Kita jauhkan itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memanggil, panggilan Yesus kepada para murid dan juga kepada kita semua. Pemanggilan itu, saudara-saudaraku, belum selesai dan akan terus terjadi dari pihak Allah kepada kita semua. Jadi menjadi murid Tuhan di masa ini adalah jalan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Lalu ada pesan firman Tuhan. Ada dua, saudara-saudaraku. Yang pertama, ketahuilah, Yesus selalu lebih dahulu akrab dengan manusia. Kalaupun kita harus bergumul, percayalah, Yesus tidak membiarkan seorang pun berjalan sendirian. Yang kedua, jadilah seorang murid yang manis bagi Tuhan Yesus. Dan juga jadilah murid yang baik bagi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Berikanlah ya Bapa kuasa-Mu untuk menjaga, menata, mengelola karya-Mu. Ajarlah ya Yesus anak-Mu agar selalu setia melakukan firman-Mu. Berikanlah api-Mu, Roh Kudus, biar diriku berani mewartakan Injil-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman Tuhan yang telah menyapa kami semua pada hari Minggu ini. Ya Bapa, kami pun juga masih memohon kemurahan-Mu untuk firman yang telah kami dengar tadi. Kepadamu Bapa, karuniakanlah kepada kami semua pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menghayati firman-Mu dalam kehidupan yang nyata. Bapa di surga, hamba pun juga ingin berdoa kepadamu untuk seluruh warga jemaat. Hamba mohon kepadamu Bapa, berkatilah mereka di tengah kehidupan di masa ini, sertai mereka, dan ketika Engkau menghimpunkan kami dalam ibadah ini, hamba juga mohon kepadamu, sertailah kami di dalam ibadah ini. Yakinkan kami bahwa di tengah kehidupan ini ada tuntutan Tuhan yang terus berlaku dari pihak-Mu untuk kami, agar kami menjadi seperti yang Kau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kembali bagi warga jemaat, hamba mohon, Tuhan kuduskanlah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pekan yang baru ini Bapa, tentu kami akan terus melanjutkan tentang hidup dalam pergumulan, karena di masa ini kami masih terus merasakan tentang virus corona yang ada dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Untuk itu Bapa, hamba mohon, berkatilah seluruh warga jemaat, agar di tengah kehidupan ini kami bergumul, dan kami percaya Tuhan Yesus sayang kami sekalian, menyertai kami semua. Dan Tuhan, peliharakan juga dalam hidup kami ini bersama dengan sesama kami yang ada di sekitar kami, agar kehidupan ini terus berlangsung dan setiap orang boleh menyaksikan tentang kemurahan Tuhan dalam segala hal. Lalu hamba ingin berdoa juga kepadamu bagi warga jemaat dalam usia yang lanjut, perempuan janda, duda, anak yatim piatu, warga jemaat yang hidup dalam kesendirian. Kepadamu Bapa, hamba mohon, sertai dan pimpinlah mereka, peliharakan mereka untuk semua yang mereka ingin lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hamba juga ingin berdoa kepadamu bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini, dan juga warga jemaat yang berulang tahun perkawinan dalam pekan ini. Bapa di surga, berkatilah, sertailah, agar ungkapan hati mensyukuri tentang kebaikan Tuhan itu terjadi di tengah jemaat Tuhan, dan itu merupakan satu sukacita, karena Tuhan menambahkan lebih dalam semua yang mereka rindukan sampai pada hari ini. Lalu hamba juga mohon kepadamu, kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memelihara warga jemaat yang akan kembali bekerja, yang akan kembali berusaha, agar kehidupan mereka jalani, karena mereka percaya kepadamu dalam kehidupan ini. Hamba juga menyerahkan warga jemaat
yang sementara mencari kerja. Biarlah dalam pekan yang baru ini, kerinduan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu terjadi dari pihak Tuhan. Karena sebuah pekerjaan itu adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan di tengah kehidupan di masa ini. Lalu hamba serahkan juga sesama kami yang hidupnya susah. Mereka selalu kami jumpai dalam setiap kegiatan, baik ketika kami hendak ke gereja, maupun ketika kami dari gereja ke rumah kami masing-masing. Kami selalu menjumpai mereka dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, ingatkanlah kami untuk menaruh hati, untuk melayani mereka dengan berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk memahami bahwa setiap berkat yang Engkau limpahkan itu, tidak semuanya itu menjadi milik kami, tapi juga ada hak sesama kami dalam kehidupan. Karena Tuhan memberkati dalam kehidupan ini semua orang yang Engkau kasihi, sesama kami pun juga yang boleh kami jumpai dalam hidup ini. Mereka Tuhan Yesus kasihi. Lalu hamba ingin berdoa juga kepadamu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa di surga, kami tetap memohon pengasihan-Mu. Kiranya Bapa berkenan menolong kami semua sebagai anak bangsa untuk melakukan hal-hal yang baik bagi siapa saja di tanah air ini, agar kehidupan bangsa dan negara kami tetap ada dengan baik seperti yang Tuhan inginkan. Dan ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mau menyerahkan kehidupan bangsa dan negara ini, agar untuk seterusnya dan selamanya kami boleh menikmati kehidupan di tanah air seperti yang Tuhan inginkan untuk kami jalani di Indonesia ini. Secara khusus hamba serahkan Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami. Bapa di surga, berkatilah mereka untuk Indonesia. Berkati mereka untuk kehidupan umat manusia, agar di tengah kehidupan bersama di dunia ini, kehidupan bangsa apapun, Indonesia juga di dalamnya ada. Kiranya Tuhan berkenan memberkati untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bapa di surga, inilah permohonan kami, pergumulan kami dalam kehidupan ini. Dalam kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan mengingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan melimpah dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh,
syukur hai umatnya dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri dan berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebajikan yang dilimpahkan bagi kami dalam perayaan syukur atas hari lanjut usia nasional saat ini. Kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda persembahan diri dan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dikelola dan dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Berilah kuasa dan kekuatan juga bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka bahagia dan terus berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dan seluruh pengurus serta anggota PKLU GPIB yang kami kasihi. Syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih, kita telah diberi kesempatan untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 tahun ini. Keberadaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN adalah tonggak yang mengakui peranan yang sudah dan akan dilakukan lansia di seluruh Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang pada tanggal 29 Mei 1996 untuk menghormati jasa Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI. Hal ini bahwa pemerintah mengakui dan mendorong terus pemberdayaan lansia sebagai pelopor, penggerak, dan pemberi teladan. Dari lansia yang sudah memiliki semangat, kearifan lokal, dan nasional, yang peduli mengisi pembangunan bangsa, demikian pula gereja. Dengan mengusung tema tahunan GPIB, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat.
terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Dan subtema yang berasal dari pemerintah yaitu lanjut usia bahagia bersama keluarga. Pemerintah mengajak kita bahwa tempat yang terbaik bagi lansia adalah bersama keluarga. Keluarga adalah tempat pertama yang seharusnya mendukung, menopang, dan menyemangati lansia dalam menjalani masa tuanya, terutama dalam situasi kondisi pandemik COVID-19 yang belum menentu kapan akan berakhirnya. Tak lupa lansia juga ikut berpartisipasi di dalam keluarganya. Dengan kehadirannya untuk anak cucu, dengan memberikan contoh teladan yang baik. Karena lansia telah melewati kehidupan yang penuh suka maupun duka, sehingga kaya akan perjalanan hidup. Menjadi lansia bukanlah waktu untuk berhenti belajar dan mengabdi, tetapi tetap terus bergerak secara fisik dengan menggunakan kemampuan yang ada, sehingga tetap terus berkarya, baik untuk diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Peringatan Hari Lansia Nasional ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Saudara-saudaraku, sumber kekuatan kita hanya pada Allah. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah,
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai dan kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, salam persekutuan.